Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar informatika. Di sini kami akan menjelaskan tentang perusahaan IT dalam menyelesaikan tugas pengantar informatika. Oke, di sini kelompok 3 mempunyai anggota, yaitu ada NPM 2030404130 Auf Novel Kosasih, lalu NPM 2030404161 Bilkis Alfa Syahrina, lalu 2030404151 Chandra Arisyan Asfat, lalu 2030401119 Daifullah Hilmi, yaitu saya sendiri, lalu NPM 2030401177 Faris Brilian Wicaksana, lalu NPM 2030404150 M Tegar Nurul Fuad Rosmali, yang terakhir 2030404147 Rudi Haryanto. Oke, di sini kami akan menjelaskan next. Di sini kami akan menjelaskan perusahaan IT, yaitu Facebook. Di sini kami memiliki bagian-bagian dalam PowerPoint-nya, yaitu tokoh pendiri atau CEO Facebook, sejarah berdirinya Facebook, riwayat dari produk Facebook, dan juga perjalanan dan aspek bisnis dari Facebook. Oke, setelah ini saya akan menyerahkan kepada teman saya, Rudy. Terima kasih. Tokoh pendiri atau CEO Facebook. Next. Yaitu ada Mark Elliot Zuckerberg, lahir pada 14 Mei 1984. Dia adalah seorang pemrograman komputer dan pengusaha internet. Dia terkenal karena menciptakan situs jejaring sosial Facebook bersama teman-temannya. Ada juga Edward Saverin. Ia juga lahir di São Paulo, Brazil, 19 Maret 1982. Dan ia adalah seorang pengusaha Brazil, Amerika, dan pendiri pendamping Facebook bersama Mark Zuckerberg dan teman-temannya. Ia memegang 5% saham Facebook dengan nilai 2,5 US miliar pada 4 Januari 2011. Next, ada juga Andrew McCallum. Dia bekerja di sana sejak Februari 2004 sampai September 2006. Seniman grafis pertama yang bekerja untuk Facebook. Dan ia juga merancang logo pertama situs ini dan memutuskan untuk menambahkan siluet Al Pacino pada logo Facebook. Next. Dan ada juga Dustin Moskovitz, lahir pada 22 Mei 1984 di Washington DC. Dan ia membantu mendirikan situs jejaring sosial Facebook bersama Mark Zuckerberg, Edward Saverin, dan Chris Hodges. Dan Moskovitz memegang 6% saham Facebook dengan nilai US dollar 3 miliar. Pada 2010, Forbes 400 menempatkan Dustin Moskovitz sebagai miliuner termuda di dunia. Next, ada juga Chris R. Hodges. Lahir pada 26 November 1983, ia adalah seorang pengusaha Amerika Serikat yang membantu mendirikan Facebook. Dan ia juga menjabat sebagai juru bicara pada situs jejaring dan direktori sosial tersebut. Lalu selanjutnya ada sejarah berdirinya Facebook. Alurnya itu dari awal masa kecil Mark Zuckerberg, terus ada perkembangan FaceMesh,
lalu peluncuran The Facebook. Sejarah berdirinya Facebook tidak dilepaskan dari masa kecil pendirinya, yaitu Mark Zuckerberg, yang telah menunjukkan bakat programming komputer sejak kecil. Ayahnya memahami pentingnya coding, telah mengajarkan Zuckerberg program dasar programmer komputer Atari. Ketika usia 11 tahun, orang tuanya menyewa pengembang software bernama David Newman untuk mengajarnya. Dalam beberapa tahun, ia dapat menciptakan program praktis bernama ZapNet yang bekerja seperti pesan singkat internal. Ketika sedang belajar di Phillips Exeter Academy, ia menciptakan Synapse, bagian dari software yang mempelajari selera musik penggunanya melalui kecerdasan buatan dan kebiasaan mendengar musik, sehingga membuat AOL dan Microsoft menawarinya posisi di perusahaan mereka. Tetapi Zuckerberg menolaknya dan memilih meneruskan sekolah di Harvard. Sejarah Facebook berawal dari sejarah FlashMash sebagai pendahulunya yang dibuka pada tahun 2003. Dikembangkan oleh Mark Zuckerberg yang merancang software untuk website FlashMash ketika berada di tahun kedua universitas. Website tersebut dirancang sebagai tipe game untuk para mahasiswa Harvard yang memungkinkan para pengunjung membandingkan dua mahasiswa wanita dengan gambar dari sisian, dan pengunjung akan membutuhkan beberapa hari kemudian dinonaktifkan oleh administrator Harvard. Karena itu tidak secara resmi mendapatkan izin, maka tidak aneh banyak pihak yang merasa dirugikan. Facebook adalah direktori siswa yang memuat foto dan informasi dasar. Pada masa itu, tidak ada database siswa yang online, melainkan hanya berupa berkas cetak dan direktori online pribadi. Zuckerberg menghadapi ancaman pengusiran akan dituduh dengan penerobosan keamanan, pelanggaran hak cipta, dan melanggar privasi individu. Sejarah berdirinya Facebook pada bulan Januari 2004, Zuckerberg mulai mengkode dan meluncurkan The Facebook pada Februari 2004. Dengan nama yang sedikit berbeda, program itu lumayan familiar. Program itu memiliki profil di mana pengguna bisa mengupload foto, berbagi minat, dan terhubung dengan orang lain. Juga menawarkan visualisasi jaringan dari hubungan pengguna. Program tersebut tidak dibuka untuk umum sampai September 2006 dan beroperasi secara global. Pada Mei 2007, dalam sejarah Facebook, mereka membuka fitur marketplace yang memungkinkan para pengguna memposting iklan untuk menjual produk dan jasa. Baik, berpindah ke riwayat produk yang monumental. Next. Facebook diinkorporasikan pada musim panas 2004 dan perusahaan Sean Parker yang sering memberi saran kepada Zuckerberg diangkat sebagai presiden perusahaan. Bulan Juli 2004, Facebook memindahkan pusat operasinya ke Palo Alto, California. Perusahaan ini menerima investasi pertamanya pada bulan itu dari pendiri pendamping PayPal dan Peter Thiel. Perusahaan ini menghapus "the" dari namanya setelah memberi nama ranah Facebook.com pada 2005 dengan nilai $200.000. Next. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 2008, dalam sejarah Facebook diluncurkan Facebook Chat yang memungkinkan pengguna untuk lebih terhubung secara instan dengan teman-teman dan keluarga. Konsepnya secara esensial tidak berbeda dari ZapNet. Di sana juga ada fitur People You Might Know, Facebook Wall, dan Facebook Connect diluncurkan di tahun yang sama. Saat ini, Facebook sedang merencanakan untuk menggabungkan Instagram dan WhatsApp bersama agar pengguna ketiga aplikasi ini bisa berkomunikasi lintas aplikasi. Perjalanan
perusahaan, dan aspek bisnis. Next. Sebagian besar pendapatan Facebook berasal dari periklanan. Microsoft adalah rekan eksklusif Facebook untuk melayani iklan spanduk, dan Facebook hanya melayani iklan yang masuk dalam inventaris iklan Microsoft. Menurut Comscore, sebuah perusahaan riset persamaan, Facebook memperoleh data dari pengunjung yang sama banyak dengan Google Microsoft, namun sedikit ruang dari Yahoo tahun 2010. Tim keamanan Facebook mulai memperluas upaya untuk mengurangi resiko privasi pengguna. Pada 6 November 2007, Facebook meluncurkan Facebook Beacon yang kemudian menjadi usaha gagal untuk beriklan kepada teman pengguna menggunakan cara apa yang dilabeli teman. Next. 2004-2005. Facebook hanya terbatas untuk beberapa universitas karena itu tidak begitu banyak fitur yang tersedia. Orang-orang menggunakan thefacebook.com hanya untuk berdiskusi dan saling mengenal satu sama lain dengan cara add orang lain sebagai teman dan berbalas pesan. Next. 2006-2007. Tahun 2006 Facebook memperkenalkan fitur berita terbaru yang menampilkan status dari teman si pengguna. Pada akhir tahun 2006, Facebook memberikan aturan bahwa yang mendaftar hanya boleh yang berumur 13 tahun dan memiliki email yang valid. Next. 2007-2008. Di 2007, Facebook menambahkan fitur untuk up foto dari perangkat mobile, menulis status, dan mengakses Facebook versi mobile. Lalu bulan Juni 2007, pengguna dapat upload video. Akhir tahun 2007, Facebook meluncurkan fanspage yang dapat digunakan sebagai media promosi perusahaan atau barang. Next. 2008-2009. Pada April 2008, Facebook memperkenalkan Wall, di mana mengizinkan pengguna untuk menulis pesan dan cerita atau apapun di wall temannya. 2010-2011, Facebook benar-benar mendesain ulang profil di tahun 2010. Terdapat baris di atas yang berisi foto yang di-tag oleh orang lain. Juga ada fitur like untuk komen yang diberikan. User dapat saling like dan komen yang ditulis. 2011-2012. Di pertengahan 2011, Facebook Chat diperbarui dengan beberapa fitur video call tanpa harus menginstal software baru. Lebih lagi, orang sekarang dapat subscribe post orang lain. Akhir tahun 2012, Facebook memperkenalkan timeline yang benar-benar mengubah semua tampilan profil dari sebelumnya. Sekarang setiap orang memiliki cover dan profil foto. 2012-2013. Tahun 2012, Facebook sudah memiliki 1 miliar lebih pengguna aktif. Pengguna dapat melacak post berdasarkan tanggal pembuatan akun. Facebook juga membeli Instagram, sebuah sosial media khusus berbagi foto dengan harga 1 miliar US dollar. Lalu di akhir tahun 2013, Facebook memperkenalkan hashtag yang dapat ditulis di status. Awal tahun 2014, Facebook membuat aplikasi bernama Paper. Aplikasi tersebut hanya tersedia untuk perangkat yang berbasis iOS. Lalu pada tanggal 4 Februari, Facebook merayakan 10 tahun berdirinya Facebook dengan membuat fitur Log Backpack. Facebook membuat video tentang apa saja hal penting atau momen istimewa pengguna Facebook. Next. Di 2015 Facebook meluncurkan algoritma baru mereka untuk membatasi penyebaran postingan yang terlalu berbau iklan.
Ini berarti lebih sedikit postingan tentang promosi yang nggak jelas dan konten yang lebih kreatif akan tersebar luas dan lebih terlihat. Next. 2016 dan akhirnya Facebook setelah 19 tahun, Facebook masih menarik banyak orang. Penggunanya pun semakin banyak. Salah satu kunci sukses adalah Facebook mampu berkembang mengikuti zaman. Seperti fitur barunya yang tidak hanya dapat memberikan like, tapi juga dapat memberikan emot, entah itu love, tertawa, kaget, sedih, dan juga marah. Next. Thanks for watching. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dari kami. Sekian dari kami. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.